Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan memperdalam mengenai permintaan dan penawaran agregat. Berbeda dengan video saya yang sebelumnya pada pembahasan permintaan dan penawaran juga, pada video saya yang sebelumnya dengan judul yang hampir sama itu termasuk dalam konteksnya mikroekonomi, sehingga hanya mempelajari unit-unit terkecil dalam perekonomian. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas permintaan dan penawaran pada ekonomi makro atau secara agregat. Setelah kita mempelajari permintaan dan penawaran secara keseluruhan, maka kita akan mengetahui sebenarnya perbedaan antara supply and demand di makro dan supply and demand di mikro. Untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita pelajari dan kita perdalam lagi mengenai materi pada kali ini. Nah, yang akan kita pelajari, pertama kita akan pelajari bagaimana cara menerbitkan kurva agregat demand atau kurva permintaan agregat. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva agregat demand atau yang menggeser kurva. Yang ketiga, cara menerbitkan kurva agregat supply dan faktor yang menggeser kurva agregat supply. Yang kelima, penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Yang keenam, keseimbangan pendapatan nasional dalam agregat demand dan agregat supply. Lalu yang ketujuh, perubahan keseimbangan AD dan AS akibat dari faktor-faktor yang mempengaruhi yang akan kita pelajari di poin kedua dan poin keempat. Dan yang terakhir adalah penerapan dari teori ini. Nah, dulu pada saat kita mempelajari ekonomi mikro, kita pernah membahas mengenai tema ini sebenarnya. Walaupun ada perbedaan yang sangat signifikan. Ada sumber juga yang mengatakan bahwa supply and demand di mikro itu sangatlah berbeda, bahkan sebenarnya beda dengan supply and demand yang akan kita pelajari di makro. Kita akan perdalam hari ini itu yang di bagian makronya. Maka sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut lagi, kita perlu gali kembali sebenarnya ini gambar apa sih? Nah, pasti kalian sudah tahu semua kalau ini adalah kondisi di suatu pasar. Lalu sebenarnya pasar itu adalah tempat bertemunya apa dan apa. Masih banyak yang mengatakan bahwa pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya, tidak ada salahnya orang mengatakan seperti itu. Tapi definisi yang paling dekat adalah pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Kenapa seperti itu? Karena yang menentukan harga pasar dan menentukan kuantiti keseimbangan dalam pasar tersebut sebenarnya bukan seorang penjual maupun seorang pembeli. Harga pun bukan ditentukan oleh penjual dan pembeli, tapi yang menentukan keduanya, keseimbangan harga dan keseimbangan kuantiti, itu adalah permintaan dan penawaran. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian buka kembali video saya mengenai permintaan dan penawaran. Nah, kita lanjutkan lagi di sini. Kita akan mengingat kembali definisi supply and demand dalam mikro dulu ya, sebelum masuk ke makro. Penawaran merupakan sejumlah barang atau jasa yang mau dan mampu dihasilkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Jadi penawaran itu tidak hanya kemauan si produsen saja, tapi juga didasari oleh kemampuannya
Kalau mau-mau tapi tidak mampu, pasti tidak akan wujud suatu barang atau jasa tersebut. Maka harus ada dua gabungan, yaitu mampu dan mau. Berikut juga pada demand atau permintaan. Permintaan pun harus didasari oleh kemampuan dan kemauan dari seseorang. Kalau kalian tuh cuma pengen-pengen doang, mau-mau doang, tapi tidak punya cuan, maka hal tersebut pun tentu tidak ada gunanya, karena kalian tidak bisa membuat suatu permintaan suatu barang gitu. Maka kedua kegiatan ini, penawaran maupun permintaan, itu akan terjadi jika ada kemampuan dan kemauan dari seseorang. Nah, untuk melihat hubungan antar keduanya, marilah kita lihat diagram alur yang menggambarkan hubungan antara output atau GDP dan tingkat harga. Nah, ketika mula-mula ini adalah price level, sebelumnya saya bedakan dulu antara price and price level. Kalau misalnya price atau harga itu hanyalah harga suatu barang, sedangkan price level atau tingkatan harga itu adalah cenderung ke rata-rata dari seluruh harga-harga di suatu negara. Misalnya itu mengalami tingkatan naik atau turun. Jadi suatu kelompok bisa dikatakan suatu kelompok harga kalau price level atau tingkatan harga. Sedangkan harga itu sendiri biasanya hanyalah untuk satu barang saja. Jadi kalau misalnya di sini saya katakan price level, maka kalian bisa membayangkan kalau kelompok suatu barang atau harga barang-barang di suatu negara itu tingkatan harganya seperti apa. Entah itu naik, entah itu turun, atau stabil. Gitu ya. Nah, jika saya katakan di sini adalah price levelnya itu mengalami kenaikan, maka mengakibatkan permintaan uang bergeser ke kanan. Jadi kalian bisa membayangkan ketika harga suatu barang atau harga barang-barang di suatu negara itu semuanya naik, maka kalian kan membutuhkan uang lebih banyak lagi untuk mendapatkan suatu barang yang ingin kalian miliki. Nah, kalau permintaan uang kalian naik, maka kurvanya kan bergeser ke kanan. Maka di sini saya katakan tingkat harga naik, maka mengakibatkan kurva permintaan uang bergeser ke kanan. Nah, makanya di sini agregat demand curve mengakibatkan real GDP-nya itu seperti apa. Kalau harga-harga itu cenderung naik, maka real GDP kalian cenderung akan turun. Nah, turunnya real GDP kalian atau turunnya output di suatu negara tersebut akan mempengaruhi agregat supply curve kita. Nah, untuk lebih jelasnya lagi menggambarkan hubungan antara mereka, maka kita lanjutkan materi ini. Untuk melihat pengaruh dari kenaikan tingkat harga tadi, maka kita akan pelajari lebih dalam lagi dalam sebuah ilustrasi agregat demand curve pada slide ini. Nah, kita misalkan mula-mula ini adalah kurva permintaan uang yang pertama atau mula-mula, dan kita misalkan jika jumlah uang yang beredar atau penawaran uang pada suatu negara tersebut sebanyak 500. Nah, karena biasanya penawaran uang itu dilakukan oleh bank sentral di setiap negara, maka penawaran uang itu kita anggap tetap. Maka keseimbangan mula-mula dari perekonomian ini pada
interest rate atau tingkat bunga sebanyak 6%. Tapi ketika terjadi price level naik atau tingkat bunga naik, hal tersebut mengakibatkan permintaan uang bertambah. Maka kurva permintaan bergeser ke kanan. Nah, muncullah kurva permintaan yang kedua. Hal tersebut mengakibatkan terjadi keseimbangan baru, yaitu pada interest rate sebanyak 9% atau tingkat bunganya 9%. Maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik equilibrium yang baru yang pertama adalah kurva permintaan uang bergeser ke kanan akibat dari price level tadi. Yang kedua, mengakibatkan suku bunga suatu perekonomian tadi itu mengalami peningkatan dari 6% menjadi 9%. Lalu pengeluaran agregat itu menurun. Kenapa menurun? Ketika terjadi suku bunga meningkat, maka masyarakat atau RTK, kita sudah pelajari sebelumnya kalau suatu perekonomian itu ada RTK, rumah tangga konsumen, yang pengeluarannya dalam bentuk konsumsi. Yang kedua itu adalah RTP yang pengeluarannya dalam bentuk investasi. Ada juga pemerintah, ada juga masyarakat luar negeri. Tapi yang di sini kita concern ke RTK dan RTP. Kenapa dikatakan pengeluaran agregat cenderung akan menurun? Ketika tingkat bunga itu meningkat, masyarakat cenderung lebih suka menabung, atau uang yang mereka miliki itu cenderung dilarikan untuk menabung daripada untuk berkonsumsi. Tentu konsumsi dari RTK akan mengalami penurunan. Selain itu kita lihat dari RTP. Pengeluaran RTP itu tadi kan investasi. Dan investasi itu cenderung memiliki tingkat resiko lebih tinggi daripada kita menggunakan uang kita untuk menabung. Maka, jika ada peningkatan tingkat bunga, cenderung pengusaha itu akan mengurangi investasi dan dilarikan uang-uangnya itu untuk menabung karena dianggap lebih aman. Dengan kedua sektor yang mengalami penurunan akibat tingkat bunga meningkat tadi, mengakibatkan pengeluaran agregat tersebut menurun. Hal tersebut mengakibatkan GDP pun menurun, karena kita tahu untuk mencari GDP itu kan C plus I plus G plus XN. Sehingga kalau kedua hal tadi turun, maka GDP pun juga akan turun. Dari keempat hal ini tadi, tentu awal mula biang keroknya adalah tingkat harga yang meningkat. Kalau misalnya dari efek pertama dan kita satukan dengan efek terakhir tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa meningkatnya price level akan mengurangi GDP equilibrium. Nah, untuk menerbitkan kurva agregat demand, kita akan pelajari menggunakan dua dimensi kurva seperti pada slide selanjutnya. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan dua dimensi kurva. Kurva bagian kiri itu akan menggambarkan pengeluaran agregat, dan kurva sebelah kanan digunakan untuk menggambarkan atau menerbitkan kurva demand. Mula-mula untuk mempermudah kita untuk menganalisis, kita buat kurva
ketika Y sama dengan AE, atau kita asumsikan seluruh pendapatan habis digunakan untuk pengeluaran, maka kurvanya seperti ini. Besar kurva ini sebesar 45 derajat, atau membagi dua grafik pada yang akan kita gunakan untuk menggambarkan agregat expenditure. Nah, pada slide yang sebelumnya sudah diketahui jika keseimbangan mula-mula itu terjadi pada rate sebesar 6% atau tingkat bunganya 6%. Maka kita misalkan jika terjadi tingkat bunga sebesar 6%, agregat expenditure-nya seperti ini. Dengan AE ketika rate-nya 6%, maka keseimbangannya ada di titik E dengan real GDP-nya sebesar 10. Maka kita pindahkan real GDP tersebut, kita pindahkan ke dimensi kurva yang kedua. Maka ketika real GDP-nya 10, kita asumsikan bahwa price level-nya itu adalah 100. Karena di sini tidak ada angka pasti, kalian bisa mengganti sebenarnya. Price levelnya tidak harus 100, bisa kalian ganti 10, bisa kalian ganti 15, bisa kalian ganti 20, terserah kalian. Yang penting asumsi yang kalian gunakan itu benar. Lalu, ketika terjadi peningkatan rate atau peningkatan tingkat bunga yang awalnya 6% menjadi 9%, hal tersebut akan mengurangi agregat pengeluaran. Kenapa berkurang? Sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Maka gambaran kurva ketika rate-nya 9%, maka kurva AE-nya turun. Nah, seperti ini. Hal tersebut mengakibatkan terjadi keseimbangan baru, yaitu di titik H dengan besar real GDP-nya turun. Nah, yang awalnya 10 maka menjadi 6. Dan kita tahu kenapa suku bunga itu naik. Suku bunga itu naik akibat adanya price level yang naik. Ya kan, sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Maka ketika keseimbangan di sini real GDP-nya adalah 6 dan kita pindahkan di dimensi kurva yang kedua, real GDP-nya 6, maka asumsinya adalah price levelnya lebih tinggi dari price level mula-mula. Yang awalnya ketika real GDP-nya 10, price levelnya adalah 100, maka di sini kalau real GDP-nya itu turun menjadi 6, price levelnya tentu lebih dari 100. Maka saya asumsikan di sini adalah 140. Bu, apakah boleh nggak 150? Boleh, 200 boleh, 300 boleh. Yang penting lebih tinggi dari price level mula-mula. Nah, jika kedua titik tersebut, titik E dan titik H, saya gabungkan, maka terbentuklah kurva AD atau agregat demand. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah GDP realnya. Maka dapat disimpulkan agregat demand curve itu menggambarkan hubungan antara price level dengan real GDP. Dan kurva AD pun menunjukkan hubungan yang negatif. Kenapa negatif? Karena ketika price levelnya naik, malah real GDP-nya turun. Sebaliknya, ketika price level turun, maka real GDP-nya naik. Dan kurva AD pun menunjukkan GDP real equilibrium pada tingkat harga berapapun.
Setiap titik pada kurva mewakili equilibrium jangka pendek dalam sebuah perekonomian. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pergerakan kurva. Kalau kurva bergerak itu berarti hanya titik-titiknya saja yang berubah atau bergerak di sepanjang kurva tersebut. Tapi kalau bergeser itu berarti ada kurva yang baru. Misalnya ada kurva Diemen 1, nanti ada kurva Diemen kedua, kurva Diemen ketiga, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita akan pelajari adalah pergerakan kurva. Berbagai peristiwa dapat menyebabkan tingkat harga berubah dan bergerak di sepanjang kurva AD. Jadi misalnya kalau yang berubah itu hanyalah price levelnya, maka hanya akan menggerakkan kurva tanpa ada pergeseran. Saya tekankan lagi, jika ada perubahan price level, maka terjadi pergerakan kurva. Nah, misalnya saja ketika mula-mula price levelnya itu naik, mengakibatkan permintaan uang naik. Kalau permintaan uang naik, maka rate atau tingkat bunga naik. Kalau tingkat bunga itu naik, mengakibatkan masyarakat itu enggan untuk berkonsumsi. Mereka cenderung uangnya digunakan untuk menabung, mengakibatkan permintaan dari barang dan jasa itu cenderung turun, sehingga mengakibatkan keseimbangan dari kuantiti dan harga itu juga turun. Hal tersebut mengakibatkan GDP-nya pun mengalami penurunan. Apabila terjadi sebaliknya, ketika price levelnya itu turun, mengakibatkan permintaan uang itu menjadi turun, rate-nya pun juga turun, mengakibatkan masyarakat cenderung suka untuk berkonsumsi dan enggan untuk menabung. Maka permintaan akan barang dan jasa itu menjadi naik. Hal tersebut mengakibatkan kuantiti dan harga itu cenderung naik, sehingga GDP realnya mengalami peningkatan juga. Nah, beberapa poin tersebut merupakan rasional mengapa hubungan antara price level dan GDP. Nah, selanjutnya kita mempelajari mengenai pergeseran kurva agregat demand. Jika pergerakan kurva agregat demand tadi didasari oleh perubahan di price levelnya, kalau pergeseran kurva itu berarti didasari oleh faktor lain di luar price level. Nah, selanjutnya berarti jika kalau terjadi perubahan di luar price level, cenderung akan menggeser kurva AD dengan asumsi seperti berikut. Ketika perubahan tingkat harga menyebabkan GDP equilibrium berubah, terjadi pergerakan. Kapanpun itu selain tingkat harga menyebabkan GDP equilibrium berubah, kurva AD itu bergeser. Faktor-faktornya berarti apa saja ya? Nah, kita akan pelajari satu persatu di sini. Ketika terjadi pengeluaran pemerintah, ketika price levelnya tetap, tapi pengeluaran pemerintah akibat ada kebijakan ekonomi, maka cenderung akan menggeser kurva AD. Kalau terjadi pajak yang bertambah, maka cenderung si harga yang akan diterima oleh konsumen itu kan berubah, cenderung lebih mahal, maka cenderung enggan untuk berkonsumsi, maka AD pun cenderung akan berubah juga.
Yang ketiga adalah konsumsi otonom atau konsumsi ketika yield sama dengan 0. Terus investasi, ekspor, dan yang keenam adalah supply uang. Untuk poin yang keenam kita akan perdalam lagi pembahasannya di slide selanjutnya. Nah, kita coba untuk memisalkan jika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah. Maka kita bayangkan akibat adanya peningkatan pengeluaran pemerintah itu terjadi guncangan pengeluaran yang awalnya mempengaruhi perekonomian dengan menggeser garis pengeluaran agregat. Kan pemerintah tadi menjadi salah satu sektor dalam suatu perekonomian. Maka ketika terjadi penambahan atau pengurangan aktivitas dari pengeluaran, maka akan terjadi guncangan. Nah, pada kasus ini terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah, maka terjadi guncangan pengeluaran. Diasumsikan bahwa ekonomi dimulai pada tingkat harga sebesar 100. Ketika pengeluaran pemerintah ditingkatkan sebesar 2 triliun, maka apa yang akan terjadi? Peningkatan belanja pemerintah pun akan menggeserkan kurva AD ke kanan. Kita buktikan nalarnya di 2 dimensi kurva di atas. Tetap ya, mula-mula kita gambarkan kurva asumsi dulu. Diasumsikan jika seluruh pendapatan akan digunakan untuk pengeluaran, maka kurvanya seperti ini, yaitu kurvanya sebesar 45 derajat. Dan kita misalkan di sini adalah kurva mula-mula atau AE1 ketika pengeluaran pemerintah belum ditambah 2 triliun. Maka keseimbangannya ada di 10. Nah, kita pindahkan angka 10 ini, keseimbangan 10 ini kita pindahkan ke dimensi yang kedua, yaitu ketika real GDP-nya adalah 10, dan ini adalah kurva yang pertama, real GDP-nya ada 10, maka price levelnya adalah 100. Sudah kita asumsikan di sini tingkat harga mula-mula adalah 100. Maka ketika terjadi penambahan pengeluaran dari pengeluaran pemerintah yang awalnya sekian menjadi 2 triliun, ada ditambah 2 triliun, maka AE mula-mula ini bertambah. Maka kurvanya akan seperti ini, menjadi AE2. Nah, akibat adanya penambahan dari pengeluaran pemerintah tadi, keseimbangan perekonomian suatu negara pun juga berubah, yang awalnya di titik E menjadi di titik H. Sehingga sekarang keseimbangan perekonomian pun yang baru, yang awalnya GDP-nya adalah 10 menjadi 13,5. Kalau ada pertanyaan, Bu, kan cuma tambahnya 2 triliun, kok sekarang ada 13,5? Berarti kan perubahannya ada 3,5. Sebelumnya sudah kita pelajari mengenai angka pengganda. Jadi ketika adalah satu sektor yang berubah, maka sektor yang lainnya pun ikut berubah. Maka kalau di matematik kalian menemukan 1 tambah 1 itu adalah 2, maka di ekonomi itu 1 tambah 1 belum tentu 2, bisa 3, bisa 1,5, dan yang lainnya. Kenapa? Karena ada efek angka pengganda tadi. Nah, ketika keseimbangan ekonominya baru, ketika ditambah 2 triliun yang awalnya 10 menjadi 13, maka di sini pun kita pindah ke dimensi yang kedua, 13,5. Tapi dikarenakan tidak ada perubahan price level, maka price levelnya itu tetap di 100.
maka titik H ini, karena tidak ada perubahan price level ya, akan membentuk kurva AD yang baru. Nah, jadi saya tekankan lagi, peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva agregat demand ke kanan. Seperti ini. Jadi, kalau tadi itu faktor yang menggeser kurva itu ada 6, tapi yang satu faktor itu nanti akan kita sendirikan pembahasannya, maka ada 5 faktor. Maka kita teliti lebih dalam atau kita simpulkan di sini, kurva AD akan bergeser ke kanan ketika pengeluaran pemerintah, pengeluaran investasi, pengeluaran konsumsi otonom, dan ekspor neto itu meningkat, atau ketika pajak itu menurun. Lalu sebaliknya akan bergeser ke kiri jika pengeluaran pemerintah, pengeluaran investasi, pengeluaran konsumsi otonom, dan ekspor neto itu turun, atau ketika pajak meningkat. Jika kalian pengen membuktikan, silahkan kalian gambarkan kedua dimensi kurva tersebut agar kalian bisa membuktikan apa iya sih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor yang keenam yang saya sendirikan tadi karena ada asumsi yang agak berbeda. Perubahan penawaran uang itu akan menggeserkan kurva AD. Karena misalnya di Indonesia itu operasi pasar terbuka itu yang dilakukan oleh Bank Sentral. Ketika ada operasi pasar terbuka, maka akan meningkatkan penawaran uang atau meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kalau misalnya terjadi jumlah uang yang beredar, maka ketika terjadi jumlah uang yang beredar di pasar semakin banyak, maka keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang pun juga akan berubah. Atau dengan kata lain, harga-harga itu kan cenderung akan mahal. Ketika barang-barang cenderung mahal, maka pengeluaran kita itu kan cenderung akan meningkat. Misalnya kita sebagai RTK, pengeluaran kita untuk konsumsi yang awalnya 10.000 menjadi 20.000. Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran agregat itu kan menjadi bertambah. Sehingga ketika pengeluaran agregat bertambah, maka akan menggeser kurva AD ke kanan. Dan hal tersebut terjadi sebaliknya. Jika terjadi penurunan jumlah uang yang beredar, maka kurva bergeser ke kiri. Nah, jika disimpulkan, pergerakan kurva AD akan terjadi ketika, misalnya di sini adalah P1 dan keseimbangannya adalah Q1. Ketika tingkat harga meningkat, maka akan menggerakkan kurva ke kiri, dan ketika tingkat harga turun akan menggerakkan kurva ke kanan. Jika ketiga titik tersebut kita hubungkan menjadi kurva AD. Nah, kalau misalnya menggeser seperti yang kita pelajari sebelumnya, ada beberapa faktor yang menggeser kurva agregat demand. Jadi kurva agregat demand akan bergeser ke kanan jika terjadi konsumsi otonom, investasi, pengeluaran pemerintah, atau ekspor neto meningkat, pajak turun,
atau ketika penawaran uang itu naik, bergeser ke kanan. Sebaliknya, kurva agregat demand akan bergeser ke kiri jika terjadi konsumsi otonom, investasi, government, atau ekspor neto turun, atau pajak naik, atau penawaran uang turun, maka kurvanya akan bergeser ke kiri. Nah, sekian pembahasan mengenai agregat demand dalam konteks ekonomi makro. Untuk pembahasan agregat supply akan saya pisah di video selanjutnya. Sampai jumpa, semoga video ini membawa keberkahan pada hidup kalian dan dapat menambah pengetahuan kalian, referensi kalian mengenai agregat demand. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.